Pemirsa Partai Golkar sebagai pemenang ketiga pemilu 2019 saat ini tampak lesu karena partai besar ini tidak mampu meyakinkan rekan-rekan koalisinya di Koalisi Indonesia Bersatu untuk mendukung Erlangga Hartarto sebagai calon presiden. Ketidakjelasan arah koalisi KIB memantik para senior di Dewan Pakar Golkar untuk mengeluarkan rekomendasi yang meminta Erlangga segera membentuk poros baru dan mendeklarasikan diri sebagai calon presiden. Situasi ini menyudutkan Erlangga apalagi ditambah ada isu munaslup untuk menggantikan Erlangga sebagai Ketua Umum Partai Golkar jika Erlangga gagal menjadi capres. Bagaimanakah internal Golkar menyikapi dinamika partainya? Dan bagaimana sebetulnya kans Erlangga jika maju sebagai capres? Saya akan membahasnya bersama dengan kader senior Partai Golkar, ada Lawrence Siburian, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Nurdin Halid, dan juga Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi. Selamat malam Pak Lawrence, kemudian ada Bang Nurdin dan juga Mas Burhan. Selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, saya ke Pak Lawrence dulu ya yang ada di studio. Pak Lawrence, kalau Dewan Pakar mengatakan mendorong untuk membentuk koalisi baru poros keempat, sementara dari eksponen Golkar, pemrakasa penggerak kebangkitan Partai Golkar, malah minta ada munaslup. Kenapa sampai minta ada munaslup untuk menggantikan Erlangga, Pak? Oke, jadi kita sudah mengetahui bahwa ada 3 calon presiden. Dan kita juga mengetahui bahwa partai-partai yang ada semua sudah terbagi habis kecuali PAN di dalam koalisi ketiga calon presiden tersebut. Jadi kalaupun Golkar membentuk koalisi baru itu adalah bersama PAN. Golkar itu punya suara 14,75%, PAN itu 7%, total 21%, berarti memenuhi persyaratan untuk membentuk satu koalisi baru mencalonkan presiden. Ya. Tetapi kita juga harus melihat bahwa elektabilitas saudara Erlangga itu 1%, bahkan kurang dalam beberapa survei. Untuk menang itu harus ada 50 plus 1%, jadi 51%. Nah, jadi dalam kondisi seperti ini ya kan sulit. Bagaimana kita itu bikin koalisi baru tetapi pasti kalah. Nah, itu kan buang waktu dan buang biaya juga. Karena orang maju itu kan harus ada biayanya juga. Dan Pak Lawrence beserta kader senior lainnya melihat jalan keluarnya adalah justru mengganti Erlangga sebagai Ketua Umum. Iya, jadi kami yang senior-senior ini berdiskusi, berkumpul bukan hanya 1-2 hari ini tapi sudah berbulan-bulan. Dan kita melihat bahwa tidak ada jalan keluar kecuali saudara Erlangga meletakkan jabatan dari jabatan Ketua Umum Partai Golkar dan menyerahkan kepada orang lain yang lebih mampu. Persoalannya apa? Persoalan bukan persoalan pribadi Pak Erlangga, bukan. Sama sekali ini kita tidak membicarakan masalah pribadi. Persoalannya bahwa Pak Erlangga itu tidak mempunyai kepemimpinan, leadership. Contohnya? Ya, misalnya begini, Pak Erlangga itu mempunyai paradigma menguasai partai. Bukan paradigma yang membangun partai. Kalau paradigma yang membangun partai itu tentu mengajak semua potensi yang ada untuk bersama-sama bekerja keras membangun partai. Nah, sedangkan Pak Erlangga ini tidak, dia paradigma menguasai. Jadi betul-betul dia ingin menguasai partai ini. Siapa yang tidak bisa bersama dengan dia, yang kritis dengan dia, yang tidak menerima pendapat-pendapat dia, maka disingkirkan. Oke, jadi Anda melihat problemnya adalah di masalah kepemimpinan Erlangga. Sehingga betul. Jalan keluarnya kalau Golkar mau berjaya di 2024 harus mengganti ketua umumnya. Bang Nurdin, bagaimana tanggapan Anda? Selamat malam, Assalamualaikum. Jadi Partai Golkar saya ingin tegaskan di dalam dialog ini bahwa adem-adem, sejuk, tidak ada riak-riak di seluruh kader Golkar se-Indonesia, khususnya fungsionaris Partai Golkar. Ini saja baru ada riak-riak kecil saja. Itu karena ada rekomendasi dari Dewan Pakar. Saya ingin tegaskan bahwa Dewan Pakar tidak punya kewenangan dan tidak punya tugas untuk meminta munaslup. Dan memang ada rekomendasinya tidak ada permintaan munaslup. Itu nggak ada dalam rekomendasi hasil rapat Dewan Pakar. Ya. Ada 2 institusi di Partai Golkar sesuai anggaran dasar Golkar yang memiliki kewenangan untuk meminta munaslup.
Yaitu yang pertama adalah pengurus DPP sendiri, ya, DPP institusinya, dengan berbagai pertimbangan, berbagai dinamika yang ada, maka DPP bisa meminta untuk melakukan munaslup. Tapi itu harus punya dasar yang kuat. Nah, sampai saat ini DPP belum melihat ada dasar yang kuat yang bisa diusulkan oleh DPP untuk melakukan munaslup. Yang kedua adalah institusi DPD 1. 2/3 DPD 1 memiliki kewenangan untuk minta munaslup dengan berbagai alasan yang mendasar. Alasannya harus yang tidak bersesuaian dengan anggaran dasar rumah tangga atau ada penyimpangan dilakukan oleh ketua umum atau oleh pengurus DPP secara kolektif kolegial. Nah, DPD 1 2/3 itu meminta munaslup, barulah digelar Rapimnas, kemudian Rapimnas memutuskan untuk munaslup. Jadi dua institusi ini sekarang ini tidak ada hal-hal yang dianggap sampai saat ini, ya. Sampai saat ini DPD 1 maupun pengurus DPP secara kolektif kolegial belum ada hal yang mendasar yang bisa membuat terjadinya munaslup. Nah, kalau sahabat saya Lawrence itu ada wacana, itu normal aja sebagai seorang kader, ya, seorang kader partai yang punya kepedulian. Ya, tapi apakah kemudian itu bisa menjadi sesuatu diterima oleh partai? Ya tentu ada mekanisme untuk itu. Ya. Nanti mungkin Pak Erlangga akan menggelar rapat pleno untuk membahas daripada saran pendapat dari Dewan Pakar. Jadi Dewan Pakar itu hanya punya kewenangan memberi saran pendapat. Sama sekali tidak punya konsekuensi terhadap eksekusi daripada saran Dewan Pakar. Tidak ada sama sekali. Baik, menurut Bang Nurdin sampai sekarang DPP belum ada suara dari bawah, suara dari DPD yang menginginkan munaslup. Pak Lawrence, bagaimana syaratnya 2/3 loh, sampai sekarang belum ada katanya DPD yang menginginkan ada munaslup. Begini, kami ini kan tidak sendiri dan kami ini juga sudah berkomunikasi dengan seluruh pemegang hak suara, ya, di seluruh Indonesia. Ya. DPD 1, DPD 2, ormas pendiri kita sudah bicara, ya. Dan tentu karena suasana sekarang ini suasana untuk pencalonan anggota legislatif, mereka ada yang juga menjabat sebagai anggota DPR atau DPRD, atau mereka itu gubernur, wakil gubernur, ya. Jadi mana daftar urut nomor caleg juga belum diputuskan. Nah, ini semua membuat mereka menjadi sangat berhati-hati dan diam lah gitu ya. Jadi padahal suasana kebatinannya menginginkan begitu, Pak. Ya, kita sudah bicara dengan mereka. Itu berarti nggak ada apa-apa. Diam berarti nggak ada apa-apa, Pak Lawrence, kata Bang Nurdin. Jangan mengganggu sekarang soliditas partai. Kita tinggal beberapa bulan lagi, 9 bulan lagi. Ini sekarang tinggal 8 bulan lagi, kita masuk pertempuran pileg. Tolong Pak Lawrence jangan mengganggu soliditas daripada Partai Golkar. Kita sama sekali tidak punya keinginan untuk mengganggu. Daripada partai ini semakin tidak solid dan itu akan membuat prestasi Golkar semakin menurun. Begini, itu tolong ya, kita sama, dijawab dulu ya. Kita perhatikan. Bagus, mau melihat Golkar berkembang, mau melihat Golkar menjadi pemenang, tolong jangan ganggu soliditas. Tunggu dulu. Jangan ganggu, Pak Lawrence. Apa jawabannya? Semua unsur partai sekarang bergerak untuk menanggapi. Kita dengarkan jawaban dari Pak Lawrence ya. Sudah ada wanti-wanti dari Bang Nurdin. Bagaimana itu, Pak Lawrence? Kita sama sekali tidak berkeinginan mengganggu, tidak berkeinginan untuk merusak. Justru kita ingin memenangkan Partai Golkar dengan target-target yang sudah ditetapkan, ya, minimal 100 kursi di parlemen dan paling tidak 115, ya. Itu semua sudah kita hitung, kita sudah analisa dari Aceh sampai Papua, kita sudah hitung di Aceh dapat berapa kursi, di Sumatera Utara berapa kursi. Dari mana? Sementara Pak Lawrence bukan pengurus partai, bukan pengurus DPP. Begini, maaf Pak Nurdin. Dari mana? Datanya dari mana? Sumber datanya dari mana? Evaluasinya bagaimana? Analisanya dari mana? Tadi saya katakan Pak Nurdin tidak perlu saya harus jadi pengurus DPP untuk mengetahui itu semua. Kita ini kan bukan orang anak kemarin ya. Saya ini sudah 46 tahun di Partai Golkar. Dan juga yang kedua bahwa saya ini kan tadi katakan kita ini berkomunikasi dengan semua, dengan senior-senior. Saya sudah ketemu semua. Tapi saya tidak usah sebutkan. Sebutkan saja mau lembaga apapun di DPP kita sudah ketemu. Tapi kita tidak mau menyebutkan secara terbuka ya.
Jadi kita sudah Oke, diskusi satu aja dengan daripada mereka. satu. Semua Satu aja adalah daripada untuk satu, satu aja. semua untuk Supaya kita ada dasar kesolidan untuk partai, berdebat. semua untuk kemenangan partai, semua untuk kemajuan partai. Tidak ada kepentingan pribadi, tidak ada sama sekali. Oke, untuk kemenangan, bahkan untuk menyelamatkan. Untuk menyelamatkan. Untuk menyelamatkan Partai Golkar sebenarnya, Bang Nurdin. Kita itu adalah pemrakarsa penggerak Nah, kebangkitan sekarang gini, Partai Golkar untuk sekarang menyelamatkan. Kalau menyelamatkan berarti Saya keadaannya setuju. sekarang sekarat banget. Sekarang gini, Betul. Sekarat katanya Bang Nurdin. Saya setuju itu menyelamatkan kalau ada sesuatu hal di mana partai ini sudah mau masuk jurang atau partai ini menghadapi sesuatu dinamika yang bisa membahayakan internal partai untuk berjuang memenangkan pilihan dan Pilpres 2024. Saat ini, Mbak Sylvia, sama sekali Ya. tidak ada hal yang prinsip, ya, yang prinsip sekali yang bisa menghambat lajunya Partai Golkar untuk menangkan Pilpres dan Pilpres. Persoalan tapi kan- sekarang sikap partai belum menentukan capresnya, belum ada porosnya, karena memang kita belum cukup. Tetapi pengurus partai, fungsionaris partai ditugaskan untuk Baik. itu, mulai dari ketua umum dengan orang-orang yang dipercayakan untuk melobi daripada Oke. PAN, melobi Gerindra, melobi PKB terus dengan sangat dinamis. Tunggu Oke. waktunya, insya Allah. Kalau nanti pada saat yang tepat nanti sudah deadline, kemudian memang ada pelanggaran konstitusi, barulah bisa ada wacana untuk munaslup. Tapi sampai saat ini sama sekali tidak ada pelanggaran oleh ketua Nggak perlu umum. ada pelanggaran. Persoalan Nggak ada- belum menentukan wakilnya, belum ada porosnya. Itu adalah dinamika. Itu melalui Kita- politik yang belum selesai gitu. Nggak, Jadi kita saya tidak tidak- melihat ada dasarnya ini sahabat saya Lores ini Gini, untuk kita mengatakan tidak- bahwa partai ini perlu diselamatkan. Apa yang perlu diselamatkan? Begini, Semua secara begini. partai bergerak dinamis. Baik. Kita tidak membicarakan, sekarang kita seperti tidak, saya kita Bang Lores tidak seorang hanya caleg, membicarakan ya. capres, Ini saya baru cawapres. pulang dari dapil. Kita Gitu. membicarakan Nggak ada masalah partai di politik. Oke. Ya, Saya hasil punya survei, baliho, semua saya punya survei. ini apa semua. Pak Nurdin, Saya ketemu rakyat, insya Allah saya akan menangkan Golkar. Oke, satu-satu dulu ya. Pak Nurdin itu harus lihat fakta ya. Pak Jadi Nurdin tidak lihat ada hal fakta. yang mendasar Semua ketika lembaga mendapatkan survei partai. per hari ini Apanya bahkan yang Golkar di bawah diselamatkan? PKS. Oke, Per baik. hari ini Golkar di bawah PKS. Nah, mumpung Itu- sudah ada ini Direktur ini fakta, Eksekutif ya. yang punya lembaga survei, nanti saya ingin tanya analisa dari Mas Burhanuddin. Sebetulnya keadaan Golkar sekarang baik-baik saja atau sekarat? Sudah berada di tepi jurang? Nanti kita akan bahas lebih jauh pemirsa, usai jeda. Oke, kembali lagi di Prime Time News. Mas Burhan, langsung ke Anda ini. Sekarang kan sedang terjadi dinamika ya di internal Partai Golkar. Yang satu tetap menginginkan Erlangga tetap sebagai ketua umum, yang satu minta untuk diganti. Sebetulnya keadaan Golkar saat ini bagaimana menurut Mas Burhan? Baik-baik saja atau tidak baik-baik saja? Nah, saya menikmati ya perdebatan antar kader Partai Golkar seperti Bang Nurdin maupun Bang Lawrence. Ini sesuatu yang jarang kita dapati di partai lain. Ada kedewasaan untuk membicarakan persoalan. Dan tentu saja kalau ditanya ukuran terkait dengan kinerja ketua umum, masing-masing pihak di internal Partai Golkar punya kriteria masing-masing. Ya. Tetapi ada satu yang mungkin perlu untuk didiskusikan terkait dengan target elektoral Partai Golkar dan capaian per hari ini. Ya. Dan ukuran salah satu yang bisa dipertimbangkan adalah survei. Nah, kalau kita lihat data survei, memang sepertinya target 100 kursi itu masih jauh gitu ya. Karena per hari ini biasanya Partai Golkar jelang pemilu 2019 misalnya, itu selisihnya dengan Partai Gerindra tipis. Bahkan kalau kita lihat hasil pemilu 2019, kursi Golkar lebih besar ketimbang Gerindra. Tetapi secara proporsi itu biasanya sekitar 12-13%. Tetapi kalau kita lihat data agregat, survei-survei jelang 2024 itu ada tren negatif kurang lebih 3% dibanding tren elektabilitas Partai Golkar jelang 2019. Jadi ada tren penurunan, sudah mencapai 1 digit. Nah, tentu saya tidak mengatakan PKS lebih tinggi karena suaranya dalam margin of error ya dengan Golkar sesuai dengan temuan lembaga survei Indonesia. Tetapi memang kalau kita bandingkan survei-survei, hampir semua survei kita gabung, kemudian kita bikin rata-rata, kemudian kita komparasikan dengan tren jelang 2019, tren jelang 2014, itu ada tren penurunan. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kalau dikaitkan dengan Pak Ketua Umum, Pak Erlangga Hartarto, ini sosok yang sangat teknokratik ya. Saya kebetulan kenal beliau, tetapi memang tidak terlalu kelihatan politisinya.
Jadi beliau itu man of action, terutama di belakang meja sebagai pembantu presiden, tetapi mungkin sebagai ketua umum partai Golkar lebih dari sekedar sosok teknokratik. Nah itu yang kemudian menjelaskan mengapa Pak Erlangga Hartarto itu secara elektoral juga kurang begitu kompetitif ya dibanding calon-calon yang lain. Nah ini yang menjelaskan mengapa kemudian Partai Golkar seolah sulit untuk mencari kawan koalisi. Bahkan mitra koalisi di KIB pun pindah ke lain hati, yaitu P3. Tentu masih ada kesempatan, terutama Golkar dan PAN kan cukup ya secara Baik. presidential threshold. Tetapi PR-nya meyakinkan PAN untuk bersama Golkar mengusung Airlangga Hartarto juga tidak mudah. Karena PAN sudah 2 kali kalah di 2014 dan 2019. Mereka tentu ingin mencari bandwagon effect, yaitu calon presiden yang potensial membawa kemenangan. Nah, saya kira itu yang mungkin membawa perdebatan di dinamika internal Golkar. Tapi saya setuju dengan Bang Nurdin tadi, secara formal Dewan Pakar tidak punya kewenangan. Tetapi pertanyaannya, apakah aspirasi Dewan Pakar, sebagian Dewan Pakar ini ya, karena salah satu klausulnya kan memberi waktu sampai sebelum bulan Agustus berakhir bagi Golkar untuk bisa mencari tiket atau poros baru. Nah pertanyaannya, apakah ini juga dirasakan oleh pengurus DPD atau pengurus DPP? Itu saya tidak tahu persis suasana hati di dalam internal Golkar. Oke, baik. Bang Nurdin, ditanggapi dulu ya, kalau secara survei itu setidaknya itu bisa menjadi tolak ukur saat ini bagaimana kondisi Golkar. Terjadi penurunan kalau menurut Mas Burhan tadi, dan juga sosok cawapres, sosok Erlangga Hartarto pun sendiri sebagai ketua umum itu dinilai juga memiliki catatan. Nah, dalam waktu 1 bulan sesuai yang diberikan oleh Dewan Pakar Golkar, bagaimana Golkar akan mencari solusi atas ini? Pertama soal survei ya, bukan saya tidak percaya survei, saya percaya survei. Tapi itu pertanyaannya kan selalu mengatakan kalau pemilu dilakukan hari ini, kan selalu pertanyaan seperti itu. Nah sementara pemilu masih 7 bulan lagi pemilu kita. Masih banyak waktu para caleg-caleg partai untuk bekerja. Karena untuk pileg itu, Bu Burhanuddin, itu bukan ditentukan oleh partai, itu ditentukan oleh kekuatan caleg, bukan instrumen atau jualan dari para partai. Karena rakyat ini sekarang memilih orang dan dia akan lihat ketokohan, kapabilitas, termasuk isi tas daripada para calegnya. Jadi tidak bisa kita percaya survei sekarang bahwa ketika survei sekarang menurun misalnya Golkar atau sudah naik PKS kemudian nanti akan terus berlanjut begitu. Contoh, 5 tahun yang lampau itu ketika survei dilakukan Nasdem itu tidak lolos parliamentary threshold, di bawah daripada 3% itu. Tapi ternyata sekarang Nasdem masih ada di DPR dengan jumlah kursi yang cukup bagus. Nah seperti sekarang itu juga banyak lembaga survei, beberapa partai yang di DPR sekarang itu di bawah daripada parliamentary threshold. Nah, apakah nanti tidak lolos? Nah, mungkin bisa saja tetap akan lolos gitu. Nah, jadi kalau survei saya tidak terlalu khawatir karena itu ada pertanyaannya hari ini. Nah, sekarang ini Pak Erlangga maupun tim yang ditunjuk untuk itu ini sedang sangat intensif melakukan lobby-lobby khususnya dengan PAN dan dengan PKB dengan atau KR ya dengan Gerindra. Nah, ada sasaran pertama kita adalah bagaimana Erlangga menjadi calon presiden dengan wakil dari PAN. Itu poros keempat. Ya. Kemudian alternatif kedua adalah menjadi cawapresnya Pak Prabowo. 2 hal itulah yang sedang dilobikan sekarang. Dan itu belum ada kata penolakan, belum ada kata bahwa itu tidak akan terjadi. Justru sangat dinamis ini lobby-lobby yang dilakukan itu. Nah oleh karena itu Partai Golkar sangat yakin bahwa kita punya calon presiden dan kita punya calon wakil. Baik, sudah ada langkah-langkah penjajakan yang kita lihat Pak Lawrence. Tadi kami juga munculkan Pak Erlangga datang menemui Prabowo, Pak Erlangga datang kemana-mana begitu ya. Apakah Anda melihat tadi 2 opsi tadi membentuk poros keempat atau Erlangga sebagai cawapres Prabowo adalah 2 opsi yang sangat visible? Begini, kita tidak bertemu dengan tokoh-tokoh itu, ya Pak Erlangga yang bertemu. Tapi bukan berarti kita tidak tahu apa yang dibicarakan. Ya, bukan berarti kita ini tidak mengerti. Ya, karena kita pun punya komunikasi juga, gitu ya. Jadi kita juga sudah melihat bahwa tadi saya katakan bahwa kalau 3 calon presiden dibagi 3 dari 100%, 33% per orang, maka rata-rata juga sekarang ini antara 25 ke 30%. Setiap calon punya elektabilitas.
udah yang paling tinggi, atau 33 ditambah 1, Pak Erlangga kan 34. Sedangkan untuk jadi presiden itu adalah 51%, 50 plus 1, itu satu. Yang kedua, Pak Erlangga keliling ke sana kemari, kita tidak ikut di situ, tapi kita tahu apa yang dibicarakan. Ini kan Indonesia, kita kan tahu kan budaya Indonesia. Kita punya teman di mana-mana, kita juga bicara mengenai hal-hal yang rahasia ya. Jadi apa yang Anda tahu Pak soal pertemuan-pertemuan ini? Ya, masih kesimpulan kita, mumpung masih ada waktu, kita masih bisa membenahi. Kita masih punya kesempatan untuk membesarkan Partai Golkar. Saya nggak punya kepentingan, saya caleg tidak, apapun tidak. Ya, memang betul-betul kita memikirkan partai ya. Bagaimana partai ini jangan sampai dari partai besar turun ke partai menengah, apalagi partai gurem. Oke, tapi belum terjawab Pak. Pertemuan-pertemuan tadi Erlangga menemui para ketua umum itu menurut Anda tidak membuahkan hasil? Tidak ada membuahkan hasil. Dan kalau dia koalisi dengan PAN, saya sudah katakan tadi, bagaimana PAN itu 7%. Elektabilitas tadi udah 2 kali dia mencalonkan presiden, wakil presiden itu kalah. Jadi dengan elektabilitasnya orang PAN dan Golkar yang begitu rendah, tidak mungkin menang. Nah, sedangkan orang untuk maju untuk jadi capres cawapres itu mengeluarkan biaya. Mana ada orang mau mengeluarkan biaya sudah pasti kalah. Itu juga kita berarti jadi kita poros keempat tidak realistis. Tidak realistis. Anda, kemudian juga menjadi cawapres Prabowo? Tidak mungkin. Tidak mungkin karena juga. Pak Prabowo itu tadi 25 sampai 30% suaranya, ditambah 1% Erlangga, 31%. Mana mungkin menang? 30%. Jadi menurut Anda dan kawan-kawan senior tadi, jalan keluarnya adalah Munaslup ganti ketua umum. Iya. Masih cukup waktu nggak Pak? Masih cukup. Masih cukup. Mumpung tuh. masih ada waktu, cukup waktu. Bang Nurdin, kita benahin. Kita perbesar partai ini Pak Nurdin. Kita dorong, kita dukung Pak Nurdin untuk memimpin partai ini. Faktual dan sangat irrasional. Ya. Coba tanya LSI dan ada Pak Brodimon tadi juga di sini ya. LSI punya survei sebulan yang lalu dan saya ikut membahas survei itu. Ya. Itu Erlangga adalah cawapres paling seksi. Dipasangkan dengan Prabowo dia menang, dipasangkan dengan Ganjar dia menang. Hanya tidak ada simulasi dipasangkan dengan Pak Anies, itu nggak ada. Tapi ada simulasi dari dipasangkan dengan Prabowo, dia menang. Bahkan kalau Pak Prabowo sama Erlangga itu menang langsung 50% di putaran pertama itu. Baik. Itu survei, boleh tanya LSI itu. Itu ada surveinya. Jadi analisanya itu tidak faktual, analisanya sangat tidak rasional itu. Kalau capresnya, ya betul. Sayang sekali waktu kita ini sudah habis, Bapak-Bapak. Jangan salah, survei itu bukan satu-satunya menjadi sumber pemenangan. Survei hanya alat utama untuk pemetaan sebuah kemenangan. Saya sudah berpengalaman itu. Sepertinya dinamika di internal Golkar ini masih akan berlanjut. Sayang sekali waktu kita sudah habis, tapi pasti akan ada kesempatan untuk kita membahas di episode berikutnya ya. Kita tunggu nanti langkah dari Golkar seperti apa. Mas Bang Nurdin, Mas Burhan, Pak Lorenz, terima kasih atas waktunya di Prime Time Besar ini. Kita lanjutkan di lain waktu.